Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan marketing consulting project simulation dari perusahaan Kopi Kenangan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rahmatul Isar Alfandi dengan NIM 131. Lalu selanjutnya ada Muhammad Dafa Pirambodo dengan NIM 235. Sebelum kita memasuki membahas terkait dengan kopi kenangan, sebelumnya kita akan membahas tentang fakta di industri kopi di Indonesia, yaitu yang pertama ada Indonesia adalah negara penghasil kopi Arabica terbesar keempat di dunia. Lalu konsumsi kopi di Indonesia menduduki peringkat nomor 1 konsumsi kopi di Asia Tenggara, yaitu mencapai 294 ribu ton pada tahun 2019, naik 13,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya, hasil riset Tofin bersama majalah Mix menunjukkan jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai saja. Nah, salah satu pemain industri kopi di Indonesia ini adalah seperti yang kita tahu, yaitu adalah Kopi Kenangan, salah satu brand kopi yang ada di Indonesia. Kopi Kenangan adalah sebuah startup yang membuat kopi segar berkualitas dan terjangkau untuk konsumen Indonesia. Kopi Kenangan sendiri dimulai pada tahun 2017 oleh Edward Tirnata dan James Prananto. Perusahaan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kopi jalanan yang murah dengan kopi retail seperti sekelas dengan Starbucks yang mematok harga yang cukup tinggi untuk kopinya. Nah, Kopi Kenangan hadir di tengah-tengah antara kesenjangan tersebut untuk memenuhi kondisi pasar. Nah, saat ini Kopi Kenangan memiliki total 400 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan usaha yang luar biasa untuk memasuki pasar di Indonesia, Kopi Kenangan mendapatkan kesempatan yang sangat langka, yakni pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan seri A sebesar 20 juta US dollar atau setara dengan 280 miliar. Tentu angka yang sangat besar untuk sebuah startup yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang strategi ekspansi dari Kopi Kenangan. Nah, Kopi Kenangan sendiri akan segera memperluas bisnisnya dengan membuka gerai di luar negeri setelah mereka sukses membuka cukup banyak gerai di Indonesia. Rencananya gerai pertama di luar negeri akan dibuka pada tahun 2022. Negara yang akan disasar oleh Kopi Kenangan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. CEO dan co-founder Kopi Kenangan, Edward Tirnata, mengatakan Asia Tenggara dipilih karena memiliki potensi yang cukup besar dan sesuai dengan visi perusahaan menguasai pasar kopi Asia Tenggara. Hingga saat ini pihaknya terus mencari negara Asia Tenggara yang paling cocok untuk ekspansi. Lalu pada tahun 2021 ini, startup di bidang kuliner ini berencana untuk melakukan ekspansi ke Malaysia dan Thailand pada kuartal 3 dan 4 di tahun 2021. Namun karena adanya kondisi pandemi ini, rencana dari Kopi Kenangan pun harus mundur. Nah, mengusung konsep grab and go, yakni konsep outlet yang menjual produk makanan dan minuman, tidak menyediakan banyak meja dan kursi untuk makan di tempat atau minum di tempat, atau biasa kita bilang dengan dine-in. Alih-alih konsumen memesan produk secara take away dibawa pulang dan melalui platform pesan antar serta mengkonsumsinya di rumah. Nah, ini adalah salah satu strategi yang kita pelajari pada kelas mata kuliah pemasaran strategik, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, atau biasa kita sebut dengan STP. Segmentasi sendiri merupakan sebuah proses untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Lalu positioning merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan kompetitor atau pesaingnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana implementasi strategi ini pada perusahaan Kopi Kenangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi, segmentasi, targeting, positioning yang diimplementasikan oleh kopi kenangan di Indonesia. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Di sini sudah terlihat beberapa kategori yang sudah dikelompokkan. Yang pertama ada generasi, yang kedua kelas ekonomi, domisili, teknologi, preferensi halal, dan konsumsi kopi di Indonesia. Nah, di sini kami sudah mengkelompokkan kembali generasi apa saja, kelas ekonomi apa saja, domisili apa saja, teknologi apa saja, preferensi halalnya itu bagaimana, dan konsumsi kopinya seperti apa di Indonesia. Nah, di sini sudah jelas kami mengkelompokkan dengan jumlah-jumlah yang berbeda. Tentunya ini nantinya akan membantu kopi kenangan ketika mereka ingin melakukan targeting. Selanjutnya, Van. Oke, nah selanjutnya ini kita akan membicarakan tentang targeting yang dilakukan oleh kopi kenangan. Yang pertama itu di bagian generasi, kita bisa lihat bahwa target yang diutamakan oleh kopi kenangan itu yang pertama, yang paling besar adalah dari Gen X plus Boomer atau orang-orang tua terdahulu yang karena di Indonesia juga orang-orang terdahulu terkenal mencintai kopi karena kopi dulu merupakan salah satu minuman yang dicintai oleh orang-orang di Indonesia. Dan selanjutnya adalah Gen Y. Nah, Gen Y ini adalah orang-orang yang sudah kisaran umur 20-an yang bekerja. Nah, ini adalah orang-orang yang diharapkan mencintai kopi-kopi yang diciptakan oleh kopi kenangan. Nah, selanjutnya di kelas ekonomi itu ada di bagian menengah. Nah, ini salah satu target yang diharapkan bisa masuk ke pasar atau mencintai produk yang diciptakan oleh kopi kenangan adalah orang-orang yang kelas ekonominya dalam di menengah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kopi kenangan itu bisa meraup atau mengambil kelas ekonomi yang berada di menengah bawah ataupun di menengah atas. Nah, selanjutnya ini ada di domisili. Di sini target-target yang diharapkan oleh kopi kenangan yaitu yang pertama ada di kota, terus yang kedua ada di provinsi, terus juga ada di negara. Nah, ini bisa kita lihat bahwa memang kopi kenangan ini adalah salah satu perusahaan yang ingin melebarkan sayapnya seluas mungkin. Jadi dia mengambil cakupan yang cukup luas dari kota, provinsi, hingga negara. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa salah satu strategi kedepannya yang akan dilakukan oleh kopi kenangan adalah ekspansi ke luar negeri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah menjalankan target yang kopi kenangan harapkan, yaitu mengambil raup pasar seluas provinsi dan di seluas negara pula. Nah, selanjutnya ini ada di bagian teknologi. Tentunya kopi kenangan mengharapkan konsumen ataupun kopi kenangan menciptakan teknologi-teknologi yang berkaitan langsung dengan konsumen. Yang pertama yaitu terkait dengan transaksi online. Tentunya di keadaan seperti ini yang kita tidak boleh kemana-mana, tentunya kita senang jika bisa membeli barang dari manapun. Nah, begitupun juga yang diharapkan oleh kopi kenangan. Mereka mengharapkan bahwa kopi kenangan itu bisa dibeli dari mana saja dan dibeli saat kapan saja. Seperti itu. Jadinya dia mengharapkan bisa meningkatkan terkait transaksi online. Terus yang selanjutnya adalah entusiasnya. Di sini dengan teknologi yang diciptakan oleh kopi kenangan diharapkan entusias yang diberikan oleh konsumen, terus juga dari sisi pandang perusahaan itu akan meningkatkan income ataupun perluasan pasar yang dilakukan oleh kopi kenangan. Dan selanjutnya ini adalah preferensi halal. Nah, preferensi halal di sini kita lihat ada dua terkait target yang diharapkan oleh kopi kenangan. Yang pertama itu adalah cukup peduli dan yang terakhir adalah sangat peduli. Nah, di sini karena kita hidup di negara Indonesia yang mayoritasnya adalah agama Islam, tentunya preferensi halal ini menjadi salah satu syarat penting ketika sebuah perusahaan ingin mengambil kepercayaan dari pasar di Indonesia. Jadi preferensi halal yang diharapkan oleh kopi kenangan terhadap konsumen adalah orang-orang yang cukup peduli terhadap preferensi halal, dan yang kedua adalah sangat peduli pada referensi halal.
Dan yang terakhir adalah konsumsi kopi. Kita bisa lihat target yang diharapkan oleh Kopi Kenangan adalah orang-orang yang sering minum kopi. Dalam arti di sini diklasifikasikan kembali menjadi 3 kategori yang diharapkan, yaitu adalah yang pertama sesekali, yang kedua adalah seminggu, yang ketiga adalah setiap hari. Tentunya ini akan mempengaruhi produksi yang dilakukan oleh Kopi Kenangan dan bisa meningkatkan income pula, bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika dia bisa masuk ke target-target orang yang mengonsumsi kopi dengan gaya sesekali, seminggu, dan setiap hari. Seperti itu. Next. Ini bagian positioning yang terakhir terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Bisa kita lihat di sini dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ada peduli sertifikat halal, tradisional, terus ada tidak sertifikat halal, dan teknologi. Nah, di sini sudah terbagi ke 3 bagian pesaing-pesaing yang ada di Indonesia yang bersaing dengan Kopi Kenangan. Yang pertama itu adalah Kopi Kulo, terus yang kedua ada Fore, yang ketiga ada Kopi Lain Hati, terus ada Kopi Su, terus ada Kopi Janji Jiwa, dan yang terakhir adalah The Coffee Bean. Nah, di sini bisa kita lihat Kopi Kenangan itu berada di kuadran peduli sertifikat halal dan teknologi. Nah, Kopi Kenangan berada di paling pojok kanan atas yang akhirnya memberikan analisis bagi kami, yakni Kopi Kenangan ini dia memiliki kelebihan, dia sangat fokus kepada peduli sertifikat halal dan teknologi. Artinya mereka sangat mengutamakan sertifikat halal dan teknologi yang mereka gunakan untuk menarik perhatian dari konsumen dan orang-orang yang akan membeli Kopi Kenangan nantinya. Mungkin di sini ada beberapa pesaing yang ada di dalam satu kuadran, yaitu ada Kulo, ada Fore. Nah, kalau Kulo kita bisa lihat dia masih menjorok ke tengah, yang artinya peduli sertifikat halalnya itu masih rendah dan teknologi yang digunakan juga masih rendah. Terus juga ada Fore. Mungkin Fore di sini kelebihannya adalah dia lebih mengutamakan penggunaan teknologi. Sedangkan peduli sertifikat halal yang notabene di Indonesia adalah orang-orang yang mayoritas agama Islam, itu dia masih tidak concern ke situ. Jadi masih di bagian teknologi saja. Nah, sedangkan di pesaing-pesaing lainnya yang paling jauh dari Kopi Kenangan adalah The Coffee Bean. Dia masih cenderung ke arah perusahaan yang tradisional dan tidak melakukan atau tidak berfokus kepada sertifikat halal. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki Kopi Kenangan, posisi dia terhadap pesaing-pesaingnya di Indonesia, dan itu menurut kami cukup bagus untuk kemajuan Kopi Kenangan ke depannya. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ini adalah offering strategi yang kita harapkan ataupun yang kita bisa berikan kepada Kopi Kenangan ketika dia ingin melakukan beberapa strategi ke depannya. Nah, kalau di sini kita mengambilnya dari sudut pandang peluang, dalam arti sebenarnya tidak ada masalah yang kami rasakan ketika perusahaan Kopi Kenangan ini sudah mulai melakukan ekspansi. Tetapi kita melihat dari sudut pandang peluang, yakni dengan adanya investor yang sangat terkenal di dunia, yakni ada Jay-Z dan Serena Williams, kami menyarankan bahwa Kopi Kenangan itu bisa melakukan kegiatan advertising menggunakan jasa investor ini. Nah, dalam arti keterkaitan antara penggunaan jasa investor dengan beberapa strategi yang dilakukan adalah kita berfokus ke ekspansi yang ke luar negeri. Nah, kenapa? Karena ketika Kopi Kenangan menggunakan investornya Jay-Z atau Serena Williams sebagai pemeran utama di dalam iklan tersebut, tentunya itu akan memudahkan Kopi Kenangan mendapatkan awareness dari orang-orang yang berada di luar negeri. Nah, ini tentunya bisa memberikan kelebihan yang cukup signifikan bagi Kopi Kenangan, sedangkan ketika kita lihat di luar negeri, banyak kopi-kopi yang sudah berkuasa lebih dahulu sebelum Kopi Kenangan. Mungkin bisa kita lihat ada Starbucks, terus ada beberapa kopi lainnya. Nah, itu kan itu lebih terkenal daripada Kopi Kenangan. Nah, tentunya kita harus meningkatkan awareness orang-orang, kepercayaan orang-orang terhadap Kopi Kenangan ketika dia ingin melakukan ekspansi, yakni dengan menciptakan iklan dengan Jay-Z dan Serena Williams. Nah, kenapa? Karena
menurut kami ketika mereka menggunakan jasa investor ini tentunya itu bisa memperlihatkan bahwa orang yang sudah terkenal, orang yang memiliki harta yang cukup lumayan besar gitu, itu bisa percaya dengan kopi kenangan. Sedangkan kalian-kalian yang ibaratnya sebagai orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan yang standar, dengan orang-orang yang normal, itu berarti lebih lebih percaya lagi terhadap kopi kenangan. Orang-orang ini aja sudah percaya, kamu kapan gitu, seperti itu. Nah, tentunya juga dengan penggunaan investor ini itu akan memberikan jangka pendek dan jangka panjang bagi kopi kenangan tentunya. Dan mungkin kalau dari jangka pendeknya kita bisa lihat bahwa orang-orang bisa lebih cepat gitu sadar dengan adanya kopi kenangan ketika mereka mulai masuk ke pasar internasional di luar. Seperti itu. Jadi mereka bisa lebih sadar, oh ini adalah kopi apa, kok keren bisa memberikan iklan yang cukup menarik dengan mengajak Jay-Z dan Serena Williams. Seperti itu. Nah, untuk sedangkan jangka panjangnya itu orang-orang lain, artis-artis lain, terus orang-orang yang memiliki orang-orang yang cukup kaya di negaranya, itu akhirnya bisa terstimulus dengan adanya Jay-Z dan Serena Williams ini. Mungkin ibaratnya tidak mau kalah ya. Jadi akhirnya kopi kenangan itu banyak yang melakukan investor dan ini akhirnya bisa mengembangkan kopi kenangan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Dan ini menurut kami ini menjadi salah satu strategi yang cukup berpeluang besar ketika kopi kenangan bisa melakukan eksekusinya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.